首先，让我们欢迎来自印尼的苏玛提尼同修与我们分享，通过心灵法门3大法宝，患有语言障碍的女儿明显好转，心灵法门改变命运，真实不虚。让我们掌声欢迎。Salam kepada teman-teman sedharma yang terhormat. Saya berasal dari Indonesia, Riau. Nama saya Sumartini. Terima kasih Kuanse Im Pusa yang Maha Walas Asih dan Maha Penolong. Terima kasih para Buddha dan Bodhisattva, serta para pelindung Dharma. Terima kasih Master Lu Chin Hong. Terima kasih semuanya. Saya ingin berbagi pengalaman pada para hadirin. 3 pusaka Singling Famen telah mengubah hidup saya dan kesehatan saya. Saya berasal dari keluarga biasa. Dari kecil badan saya sakit-sakitan, sering minum obat dan berobat ke dokter. Setelah dewasa, karena sibuk bekerja, waktu makan tidak menentu. Saya sering sakit mah. Sewaktu mah saya kambuh, obat mah orang biasa minum tidak akan manjur bagi saya. Saya harus pergi ke dokter dan disuntik. Setelah saya menikah, sakit mah saya masih sering kambuh. Pada tahun 2009, saya melahirkan seorang putri saya. Putri saya di usia 3 tahun masih pendiam, hanya bisa memanggil papa, mama. Dia hanya mengikuti apa yang kami katakan. Misalnya, kami bertanya, apakah kamu sudah makan? Dia mengulangi perkataan yang sama, apakah kamu sudah makan? Dia tidak bisa menjawab dengan tepat semua pertanyaan kami. Ini membuat saya sangat khawatir. Saya membawa dia ke dokter. Dokter mengatakan, bila dia bisa memanggil papa mama, berarti dia tidak bermasalah. Dia bisa berbicara. Saat dia berumur 4 tahun, saya membawa dia masuk TK. Tidak lama setelah itu, guru TK-nya datang mencari saya, mengatakan kepada saya bahwa anak saya tidak mengerti apa yang guru bicarakan di kelas. Kemudian gurunya menanyakan pertanyaan kepada dia. Dia juga tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu harus bagaimana baiknya, sangat khawatir. Guru TK-nya menyarankan saya membawa putri saya ke psikolog. Saya membawa dia ke sana. Hasilnya adalah putri saya memiliki keterlambatan berbicara. Dia tidak mengerti semua pertanyaan kami. Jadi dia tidak mengerti harus bagaimana menjawab. Juga boleh dikatakan tidak bisa menjawab. Dulu saat saya hamil, saya mengkonsumsi obat darah tinggi cukup banyak. Tidak tahu apakah karena obat darah tinggi yang saya minum menyebabkan anak saya mengalami masalah dalam berbicara, memiliki hambatan berbicara. Apakah semua ini adalah salah saya? Saya harus bagaimana untuk menolong anak saya? Hati saya mulai berkecamuk. Psikolog meminta saya harus mengajarkan dia dengan sabar bagaimana cara bertanya yang benar setiap hari. Kemudian bagaimana cara untuk menjawab dengan benar. Ini merupakan sebuah cobaan besar bagi saya. Saya mengatakan kepada diri sendiri, harus berusaha keras untuk menolong anak saya. Setiap hari saya mengajarinya berbicara berulang-ulang agar dia ingat. Misalnya ini adalah baju, ini adalah bunga. Terkadang anak saya marah dan menangis. Psikolog mengajari saya untuk jangan memarahi anak.
Saya harus sangat bersabar. Setiap hari saya melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci semua baju, semuanya harus saya lakukan sendiri. Suami saya juga bekerja di tempat yang jauh, jadi tidak bisa sering pulang. Saya merasa sangat tertekan. Penyakit mah saya kambuh lagi. Obat mah biasa tidak bisa menyembuhkannya. Saya harus ke dokter untuk disuntik. Saat mah kambuh, saya sangat menderita. Saya tidak bisa berdiri dengan tegak. Seluruh badan tidak bertenaga. Benar-benar luar biasa sakitnya. Setiap kali setelah minum obat dari dokter, saya selalu mengantuk, ingin tidur. Seluruh tubuh lemas. Saya tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak. Rumah pun berantakan. Saat mah saya kambuh, saya tidak bisa makan apapun kecuali kuaker. Hal ini membuat saya khawatir, merasa tertekan, tidak tahu harus bagaimana. Beberapa bulan kemudian, saya membawa anak saya ke psikolog. Psikolog mengatakan, anak saya sudah ada kemajuan, tetapi dia melihat saya begitu lemas dan tertekan. Pada saat itu, saya tidak bisa lagi menahan air mata saya. Saya menangis sedih. Saya merasa luar biasa tertekan. Penyakit mah saya sering kambuh. Saya terus minum obat. Saya setiap hari tidak berhenti bertanya kepada diri sendiri, bagaimana cara untuk mengubah semuanya? Juli 2015, ada seorang saudara yang mendadak berkata kepada saya, rumah kamu ada altar, apakah kamu ingin belajar melafalkan parita? Saya mengatakan saya mau mencobanya. Kemudian dari Facebook, saya mengenal seorang saudara sedharma dari Batam. Dia mengirimkan buku parita kepada saya. Melalui dia, saya mulai mengenal Xingling Famen. Saya mulai melafalkan parita. 2-3 bulan kemudian, saya mulai melafalkan Xiao Fangzi dan melepaskan makhluk hidup. Saya juga membantu putri saya melafalkan PR dan Xiao Fangzi. Hati saya menjadi lebih tenang. Saya juga tidak lagi merasa tertekan. Tanpa terasa, sakit mah saya juga lebih jarang kambuh. Hidup saya mulai ada perubahan. Setengah tahun kemudian, kemampuan berbicara putri saya mengalami banyak kemajuan. Saya bertanya kepadanya, apa kamu sudah kenyang? Dia bisa menjawab saya sudah kenyang. Saya merasa terharu. Terima kasih Kuan Yin Pusa. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun kemudian saya mengalami perubahan yang lebih besar lagi. Penyakit mah saya sembuh total. Walau saya tidak makan tepat waktu juga tidak kambuh. Terima kasih Kuan Yin Pusa. Putri saya yang membuat saya khawatir sekarang sudah bisa berbicara dan mulai melafalkan parita sendiri. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Terima kasih Pusa memberikan jodoh kepada saya untuk mempelajari ajaran Buddha Dharma, melafalkan parita, membina hati, mengubah keluarga saya, mengubah kehidupan saya, mengubah pikiran saya, membuat saya mengerti apa itu hukum karma. Membuat saya tidak melekat lagi, melafalkan parita, berikrar, melepaskan makhluk hidup. 3 pusaka Xingling Famen telah mengubah saya.
Jika dalam cerita di atas ada kesalahan, mohon Kuasa Im Pusa yang Maha Walas Asih dan Maha Penolong memaafkan saya. Mohon para Buddha dan Bodhisattva serta para pelindung Dharma memaafkan saya. Mohon Master berwalas asih memaafkan saya. Terima kasih Kuasa Im Pusa yang Maha Walas Asih dan Maha Penolong. Terima kasih para Buddha dan Bodhisattva serta para pelindung Dharma. Terima kasih Master Lu Jin Hong. Terima kasih semuanya.